seorang mayit meninggal. Jadi ketika kita nyampaikan mayit itu meskipun tidak diketahui laki atau perempuan tidak mengapa. Intinya ada mayit meninggal. Entah itu yang meninggal ayah atau meninggal itu ibu atau laki atau perempuan tidak begitu penting. Namun yang lebih penting adalah ahli waris yang hidup. Jadi kalau tadi disampaikan seorang ayah meninggal, oke, tidak mengapa. Ini sekedar tambahan faedah ya. Anggaplah seorang mayit meninggal. Atau ada seorang mayat meninggal, wafat, meninggalkan istri. Nah ini yang penting. Meninggalkan satu istri. 3 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Kemudian tadi disebutkan ada 2 cucu laki-laki ya. Dari anak perempuan. Dan ada 1 cucu perempuan dari anak perempuan. Nah, ini yang penting. Ini yang penting untuk dikupas atau dijelaskan. Jadi sekali lagi, mayit itu walaupun tidak disebutkan anak, mayitnya ini anak atau mayitnya ini laki-laki atau perempuan, mayitnya ini seorang ayah atau ibu, tidak mengapa sebetulnya. Makanya dalam istilah al-ulama banyak kita jumpai dalam kitab-kitabnya dengan menyebutkan halaka halik. Halaka halik, telah binasa atau telah wafat seseorang. Pokoknya seseorang, mungkin laki, perempuan, tidak begitu penting. Yang penting adalah ahli waris yang hidup. Baik, kemudian tadi disampaikan seorang istri, 1 istri, 3 anak perempuan, 3 anak laki-laki, 2 cucu laki-laki dan 1 cucu perempuan. Ketika kita mendapati kasus yang demikian, kita mesti ketahui, kita mesti pilah siapa yang tergolong ahli waris yang mendapatkan hak tetap dan siapa ahli waris yang mendapatkan asobah. Jadi ahli waris itu ada 2. Ada ahli waris yang mendapatkan bagian tetap, yaitu ahli waris atau yang dikenal dengan ashabul furud, zawil furud, dan yang kedua adalah asobah. Ahli waris yang mendapatkan hak tidak menentu bagiannya. Kadang banyak, kadang sedikit, tidak menentu bagiannya. Kita tetapkan dahulu siapa ahli waris yang mendapatkan bagian tetap dan siapa ahli waris yang mendapat bagian tidak menentu tadi itu atau asobah. Kalau tadi dikatakan istri Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagiannya jika si mayit memiliki anak, maka bagiannya 1/8. Maka bagiannya 1/8. An-Nisa ayat yang ke-12. Dalilnya An-Nisa ayat yang ke-12. Jadi istri mendapatkan hak 1/8. Mengapa? Karena si mayit memiliki anak. Kemudian tadi ada 3 anak laki-laki, 3 anak perempuan. 3 anak laki-laki, 3 anak perempuan mendapatkan hak 2/1. Dalilnya An-Nisa ayat yang ke-11. Jadi sisa, jadi kalau tadi istri 1/8, sisanya otomatis 7/8. Sisanya otomatis 7/8. Nah, 7/8 tadi dibagi kepada anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan dengan pembagian 2/1. Dengan pembagian 2/1. Dengan kata lain, anak-anak laki-laki 2 bagian, anak-anak perempuan masing-masing 1 bagian. Anak-anak laki-laki masing-masing 2 bagian, anak-anak perempuan masing-masing 1 bagian. Adapun cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak perempuan tidak mendapatkan. Artinya apa? Dia bukan termasuk ahli waris. Kalau toh ahli waris terhalang oleh anak si mayit, anak laki-laki si mayit.
Jadi mereka kalau cucu, nah ini cucu ada dua. Ada cucu dalam, ada cucu luar. Nah, ini seringkali kita sampaikan. Cucu dalam itu cucu dari anak-anak laki-laki. Cucu dalam, cucu laki atau perempuan dari anak laki-laki. Cucu-cucu dalam ini akan mendapatkan hak selama tidak ada penghalang. Adapun cucu luar, yaitu cucu laki atau perempuan dari anak perempuan. Cucu luar adalah cucu dari anak perempuan. Ini bukan termasuk ahli waris dan tidak mendapatkan warisan. Baik, jadi kesimpulannya yang mendapatkan warisan adalah istri dan 3 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Adapun hak 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan 2:1. Anggaplah tadi peninggalan si mayit ada 800 juta misalkan ya. Istri 100 juta, sisa 700 juta itu dibagi 9 kepala. Kok bisa 9 kepala? 3 anak laki-laki sama dengan 6 bagian. 3 dikali 2 menjadi 6. Kalau masing-masing 2 bagian, 2 bagian, 2 bagian, 6 bagian. 6 bagian tinggal dibagi 3, masing-masing 2, 2, 2. 3 anak perempuan masing-masing 1, sehingga seakan-akan ada 9 kepala. Seakan-akan ada 9 kepala. 700 dibagi 9. Bagian anak laki-laki 2 bagian. Bagian anak perempuan masing-masing 1 bagian. Sekali lagi, bagian anak laki-laki masing-masing 2 bagian. Dan bagian anak-anak perempuan masing-masing 1 bagian. Setelah bagian istri si mayit yaitu 100 juta. Kalau tadi contohnya 800 juta. Nah, ini menjawab apa yang ditanyakan oleh penanya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Maaf, ada 1 anak perempuan itu meninggal sebelum ayah. Oke. Jadi ketika anak atau siapapun ya ahli waris itu anak misalkan tadi meninggal sebelum ayahnya, maka dia tidak mendapatkan hak. Lalu apakah haknya bisa jatuh kepada cucu-cucunya? Tidak juga. Tidak juga. Jadi maaf saya kalah tadi tambahan diingatkan tadi betul. Jadi kesimpulannya tadi saat ayah meninggal ada 3 anak perempuan, 3 anak laki-laki dan 2. Otomatis kan 2. Nah, tinggal 2. Iya, tinggal 2. Ini yang penting. Saat kematian kita data. Jangan disebutkan ada 3 anak perempuan, melainkan 2 anak perempuan. Mengapa? Karena 1 anak perempuan wafat sebelum ayahnya. Dan yang meninggal sebelum ayah tidak dihitung. Wujuduha ka'adamiha. Keberadaannya sama sebagaimana tidak ada nantinya. Atau memang tidak ada. Yang meninggal sebelumnya itu tidak dianggap ada. Sehingga sisa 700 juta dibagi 8 bagian. Nanti dibagi 8 bagian. Adapun cucu-cucu tidak dapat bagian, cucu-cucu dari anak perempuan tidak mendapat bagian karena bukan ahli waris. Ini untuk pembagian warisan ayah ya. Untuk pembagian warisan ayah. Ya kalau memang namun ya Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam ayat wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin, jika ketika pembagian ada famili kerabat yang tidak mendapatkan hak, ada anak-anak yatim, maka hendaknya dia diberi bagian seikhlasnya. Jadi yang demikian ini cucu-cucu itu sebaiknya diberi hibah, diberi satu pemberian oleh paman
sama bibinya. Namun bagiannya tidak tetap. Silakan. Ada yang ngasih sekian silakan. Jadi kesimpulannya cucu-cucu itu tidak mendapatkan dari eyangnya, dari kakeknya ya. Karena anaknya itu meninggal sebelum ayahnya, dan cucu-cucu ini bukan ahli waris karena ada anak laki-laki si mayit. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Al Iman TV